Assalamualaikum. Nama saya Pratanu Indra Wicaksono. Nomor absen 23 dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan pengertian transmisi data. Transmisi data adalah sebuah proses pengiriman, penyebaran, data dari pengirim, transmitter, ke penerima, receiver. Transmisi data terjadi di antara transmitter dan juga receiver melalui beberapa media transmisi. Untuk melakukan transmisi data, diperlukan suatu media. Satu pengertian biasa digunakan untuk melakukan proses transmisi data, terdapat beberapa macam antara lain kabel piling koaksial dan serat optik. UTP wired, atau yang biasa dikenal dengan OTP atau On-Shielded Twisted Pair kabel ini biasa digunakan untuk melakukan transmisi melalui jaringan komputer seperti di kantor-kantor atau warnet selain OTP STP atau Shielded Twisted Pair yang di dalamnya terdapat beberapa kawat dalam satu benden. Juga dapat digunakan untuk melakukan transmisi data. Koaksial kabel ini terdiri dari dua macam konduktor yang dipisahkan dengan isolator. Serat optik kabel ini biasa disebut dengan fiber optik kabel yang dapat mengirimkan informasi dengan cara menghantarkan informasi atau data menggunakan gelombang cahaya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang nirkabel wireless. Apa itu nirkabel atau wireless? Wireless, nirkabel atau yang dikenal dengan Wi-Fi adalah media transmisi unguided. Media ini hanya bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemandu. Transmisi data yang terdapat pada jaringan ini biasanya dilakukan menggunakan sebuah alat bantu yang dikenal dengan antena atau transceiver. Paket header. Bri Diandra. Paket header adalah alamat paket ketika suatu paket akan dikirimkan ke tujuan tertentu. Hal-hal yang harus diperhatikan dari paket header adalah A. IP address, yang terdiri dari IP pengirim dan IP penerima. Biasanya terdiri dari 32 bit dan menggunakan bahasa biner. Berfungsi untuk memudahkan setiap perangkat terkoneksi dan berkomunikasi satu sama lain. B. Urutan paket yang digunakan untuk penyusunan kembali paket saat sampai di tujuan. C. Ukuran paket yang digunakan untuk menentukan paket utuh ketika sampai di node, termasuk juga informasi banyaknya paket yang ditransmisikan. Paket payload adalah paket data yang berisi informasi yang ditransmisikan dari sumber ke tujuan. Paket trailer adalah paket yang berisi informasi penutup dari suatu paket data yang menandakan paket berakhir. Berisi protokol untuk pengecekan terjadinya pengiriman paket. Halo, saya menanyakan menjelaskan 5 metode transmisi data. Simak baik-baik ya. Ada gateway, repeater, bridge, proxy, dan router. Gambar di samping adalah router yang dibutuhkan untuk mentransmisi data. Router membantu LAN dan WAN untuk dapat beroperasi dan berhubungan antar protokol jaringan. Router menyamakan header paket ke segmen LAN dan memilih jalur komunikasi terbaik untuk paket dan melakukan proses optimalisasi kinerja komunikasi jaringan. Gateway. Gateway bekerja dalam berbagai lapisan OSI. Gateway dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan ke mainframe IMB, mengkoneksikan DLC ke protokol jaringan seperti DGP/IP. Ketika menjalankan gateway bisa dijadikan sebagai media pembelajaran antara protokol jaringan Microsoft berbasis NET, WGA, dan IPX. Proxy. Proxy adalah metode penyimpanan transmisi data dalam bentuk lain. Proxy bukanlah pilihan yang baik untuk validasi data. Di samping itu, proxy masih memerlukan gateway untuk aplikasi antar protokol jaringan. Bridge. Kelebihan bridge adalah bisa mendukung beberapa protokol seperti NIT, LAN, dan MIT. Kekurangannya ialah lapisan ini tidak bisa melalui jalur atau protokol yang berbeda. Sedangkan router memiliki fasilitas tambahan untuk mencegah tumpang tindih transmisi data yang ada. Bridge digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan subnet atau ring jaringan ke jaringan yang lebih luas. Bridge menangani beberapa titik jaringan. Paket akan diteruskan berdasarkan subnet tertentu untuk mengurangi kepadatan lalu lintas data pada subnet. Repeater. Metode koneksi yang paling dasar adalah koneksi melalui repeater. Repeater yang mentransmisikan sinyal secara visual. Repeater mengirimkan sinyal dan mengirimkan kembali sinyal balasan tanpa melakukan proses filtering dan proses identifikasi lain. Repeater biasa digunakan untuk koneksi jaringan.
Halo, saya Citra akan menjelaskan permasalahan jaringan komputer. Pertama, permasalahan kabel dan konektor. Kabel dan konektor merupakan media yang menjembatani antara komputer dan lainnya. Salah satunya berfungsi untuk membuat jaringan local area network. Masalah jaringan pada jenis ini biasanya karena kabel tidak terpasang dengan baik, susunan kabel dan konektor yang salah, dan kabel putus. Solusinya dengan melakukan pengecekan secara berkala, memastikan kabel dan konektor tersambung, dan melihat apakah ada kerusakan atau tidak. Selanjutnya, kegagalan peranti jaringan biasanya disebabkan oleh kegagalan NIC pada komputer atau switch. Solusinya dengan menggantinya dengan network card cadangan. Ketiga, tidak bisa sharing data. Biasanya, karena masih dalam mode disable, maka harus diaktifkan dulu dengan membuka network ke internet akses pada bagian kanan desktop, lalu klik Open Network, Any Sharing Center, pilih mode Turn On. 4. Virus komputer biasanya menyerang sistem server dan akan menjalar ke semua komputer dalam jaringan. Akibatnya performa pada jaringan komputer akan lambat bahkan mati. Solusinya dengan memastikan program antivirus komputer mutakhir atau cadangkan semua file menggunakan alat. Menghapus semua file yang mencurigakan yang telah diisolasi. Kelima, kegagalan sistem. Masalah ini dapat ditimbulkan oleh DHCP server dengan alamat IP yang sama, menjadi penyedia layanan internet secara tidak sengaja memberi dua orang alamat IP yang sama. Akibatnya akan mendapat pesan berupa alamat IP sudah digunakan, maka solusinya berikut ini. Pertama, buka manajer perangkat pada control panel, lalu ke area item network adapter. Lalu periksa saklar untuk melihat VLAN. Pastikan perangkat lain pada VLAN mendapatkan alamat IP. Hub mengalami kerusakan berarti seluruh jaringan juga tidak bisa berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation. Kerusakan bisa dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing workstation. Solusinya harus diganti dengan yang baru atau memperbaikinya di tempat servis khusus. Masalah pada jaringan komputer yang terdapat pada network connection biasanya terletak pada nomor EP dan gateway. Jika mendapatkan pemberitahuan berupa no connectivity, berikut yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Langkah 1. Nyalakan kembali komputer. Jika proses reboot tidak memperbaiki kendala, lanjut pada langkah 2. Langkah 2. Nyalakan kembali router atau modem. Tidak perlu melakukan pengaturan ulang kembali ke default. Cukup matikan router atau modem, kemudian nyalakan kembali. Jika tidak berhasil, lanjut ke langkah 3. Langkah 3, jika terhubung ke jaringan melalui kabel Ethernet, cabut kabelnya dan pasang kembali. Jika terhubung melalui Wi-Fi, maka kita dapat memilih hapus centang opsi penghematan daya pada menu Wi-Fi connection pada panel kontrol. Jika jaringan masih belum bisa digunakan, hubungi penyedia layanan internet untuk mendapatkan bantuan. Tidak terdeteksi komputer lain. Masalah ini sering terjadi diakibatkan alamat yang digunakan dan IP yang kosong. Solusinya ada dengan mengganti IP address agar bisa terdeteksi oleh komputer lain, agar bisa tersambung dengan komputer orang lain. Simak hal berikut. Caranya dengan klik Start Ping IP Address. Bila muncul balasan reply from IP address komputer lain, artinya komputer kita sudah tersambung dengan baik. Namun, jika muncul request timeout, maka komputer tidak bisa tersambung dengan komputer lain. Sekian, terima kasih. Adakah pertanyaan?